Oke, udah. Iya, berdesa. Nah, baik Bapak Ibu, senang sekali hari ini saya bisa bergabung dengan seluruh kawan-kawan, baik dari pengurus BUMDes, juga pendamping dan tenaga ahli dari seluruh Indonesia, luar biasa. Tadi sudah berkenalan sebentar, ada yang dari Lumajang, ada juga yang dari Lampung, nih ya Pak Wianto, kemudian di sini juga ada teman-teman saya dari Politeknik Negeri Medan, ada Bu Erlisa, ada Bu Ina yang juga gabung di forum akademisi desa. Baik, Bapak Ibu, ini Mas Rima boleh mohon di mute mic-nya. Oke, siap. Ada suara musik tadi. Iya. Baik, ini saya coba sedikit Bapak Ibu untuk menghantarkan ya Bapak Ibu, menghantarkan sedikit tentang konsep dasar dari penyusunan laporan keuangan. Jadi ini adalah sebuah pengantar untuk Bapak Ibu. Pertama, agenda kita hari ini boleh dilanjutin. Saya perkenalkan diri dulu, saya Rini Indahwati dari Politeknik Negeri Medan. Sehari-hari saya mengajar di Prodi Akuntansi dan juga di Prodi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Di Bapak Ibu memang saya adalah dosen akuntansi yang kita memang sehari-hari bergelut gitu dengan bagaimana menyusun laporan keuangan. Nah, untuk pertemuan hari ini ada 4 agenda utama kita. Yang pertama, apa itu laporan keuangan? Jadi kita berkenalan dulu tentang laporan keuangan. Dan kemudian yang kedua, mengapa harus disusun laporan keuangan? Dan yang ketiga, ada berapa jenis laporan keuangan yang pada hari ini tentunya disesuaikan dengan Permendes nomor 3 tahun 2021 yang sudah menjadi dasar hukum bagi penyusunan laporan keuangan BUMDes. Sehingga kawan-kawan di BUMDes tidak perlu lagi khawatir gitu ya, tidak perlu khawatir lagi apa yang membuat laporan keuangan kami itu diterima gitu ya, apa yang membuat laporan keuangan kami itu sudah benar. Dasarnya sudah sangat jelas saat ini Bapak Ibu, yaitu Permendes nomor 3 tahun 2021. Jadi tidak usah ragu-ragu lagi. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Nah, boleh dilanjutin? Ya, apa itu laporan keuangan? Jadi kita sering bertanya-tanya, laporan keuangan itu apa sih? Apa sejenis onde-onde ya? Apa sejenis tahu isi? Apa sejenis apa bentuknya bulat atau petak atau segitiga gitu ya Bapak Ibu. Maka kita berkenalan dulu dengan laporan keuangan. Sesungguhnya laporan keuangan itu adalah berkas yang berisi pencatatan keuangan. Itu saja, pencatatan tentang uang. Jadi berkas yang berisi pencatatan tentang uang. Jadi tentunya uang tidak hanya uang masuk, tapi juga ada uang keluar. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan laporan keuangan itu berisi segala macam transaksi. Transaksi itu apa? Transaksi itu adalah kejadian-kejadian yang memiliki dampak terhadap keuangan. Jadi transaksi itu adalah kejadian yang melibatkan uang, gitu ya. Jadi kalau ada satu kejadian dan di situ ada uang masuk atau uang keluar, nah ini harus dilaporkan. Ya, kecuali kejadiannya tidak ada dampak terhadap keuangan gitu ya, jadi tidak menjadi transaksi. Nah, kemudian juga biasanya laporan keuangan ini dibuat dalam periode tertentu. Seperti misalnya ada yang bulanan, ada yang tahunan. Bu, yang benar yang mana? Yang bulan atau tahunan? Semuanya boleh, Pak, ya. Kalau kita ingin lebih detail atau cepat mengambil keputusan, buatlah bulanan. Kemudian kalau memang kewajibannya tahunan, tidak ada salahnya juga membuat bulanan. Sehingga seperti anak bayi gitu ya, Pak.
perkembangan Bapak Ibu, perkembangan bulan per bulan itu terlihat gitu. Kita kan kalau punya anak bayi kan, oh bulan pertama bisa ini, bulan kedua bisa ini, bulan ketiga bisa. Nah, laporan keuangan seperti itu juga gitu, bisa menunjukkan oh BUMDes bulan pertama seperti ini, bulan kedua seperti ini gitu. Nah, itulah kenapa ada beberapa pihak yang meminta laporan bulanan. Walaupun di dalam standarnya sendiri itu tahunan atau setengah tahunan gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini laporan keuangan. Berarti berkas, ingat aja, oh pokoknya mencatat uang, itulah laporan keuangan. Baik, boleh lanjut Mbak Dini. Nah, mengapa laporan keuangan harus disusun? Itu yang menjadi pertanyaan kita ya Bapak Ibu ya, sebagai pengurus BUMDes, kenapa sih saya harus menyusun laporan keuangan? Emang kalau nggak nyusun laporan keuangan kenapa gitu ya? Kenapa gitu? Jadi pertama, laporan keuangan itu dibuat untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Nah, sehat atau tidak sehatnya sebuah perusahaan atau dalam hal ini BUMDes itu dilihat dari laporan keuangannya. Nah, kemarin ada yang protes ya Mas Riba bahwa dikatakan BUMDesnya nggak sehat gitu. Apa ukurannya gitu? Ukurannya salah satunya laporan keuangan, Pak. Ya, kalau misalnya selama ini BUMDesnya selalu rugi, apakah itu termasuk BUMDes yang sehat, Bapak Ibu? Enggak. Ya. Nah, di mana bisa kita ketahui BUMDes itu rugi? Di laporan laba rugi. Gitu. Jadi sesungguhnya laporan keuangan itu dibuat untuk mengetahui kondisi kesehatan BUMDes kita gitu. Jadi jangan sampai kita itu digaji buat menjadikan BUMDes jadi tidak sehat gitu. Justru Bapak Ibu sebagai pengurus BUMDes digaji, diberi insentif sekarang ya sesuai dengan Permendes itu PP itu boleh diberikan gaji. Maka sesungguhnya laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi keuangan dari BUMDes itu sendiri. Sehat atau tidak sehatnya dilihat dari keuangan. Nah, kemudian yang kedua, mengapa laporan keuangan itu disusun? Sesungguhnya disinilah peran dari pemerintah desa. Sehingga pemerintah desa bisa mengevaluasi, gitu ya, bisa mengevaluasi kondisi dari BUMDes ini gitu. Kalau memang BUMDesnya sudah 5 tahun dikasih modal, rugi terus, asetnya nggak kelihatan, uangnya sudah keluar 1M selama 5 tahun, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Nah, pemerintah desanya harus ngapain gitu. Masyarakat desanya harus ngapain gitu kan. Jadi ketika kita mau mengambil tindakan apapun itu ada faktanya melalui laporan keuangan. Jadi keputusan-keputusan pemerintah desa terkait dengan BUMDes itu semuanya bisa didasarkan kepada kondisi dan penyusunan laporan keuangan BUMDes. Baik, boleh dilanjut lagi Dini. Selanjutnya, jenis-jenis laporan keuangan menurut Permendes nomor 3 tahun 2021. Di sini kita bisa lihat Bapak Ibu ya. Pertama itu ada laporan laba rugi. Yang kedua ada laporan perubahan modal. Yang ketiga ada neraca, ya. Yang keempat laporan arus kas. Yang kelima catatan atas laporan keuangan. Nah, misalnya ini keterbatasan SDM Bu, kami tidak ada yang mumpuni, misalnya di bidang akuntansi, belum ada SDM yang mampu ya. Kalau misalnya mau diprioritaskan, prioritaskan dulu 3 laporan utama yaitu laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Itu ya, jadi arus kas atau catatan atau laporan keuangan ya boleh saja. Tapi catatan atas laporan keuangan ternyata setelah kami kunjungi beberapa desa ternyata itu penting juga gitu. Kenapa? Ketika mau menjelaskan angka ini gitu, kenapa seperti ini, itu semua dibuat di dalam catatan atas laporan keuangan. Artinya kenapa penjualan turun, kenapa penjualan naik, kenapa aset turun, kenapa aset naik, itu semua dijelaskan di catatan atas laporan keuangan atau CALK. Ingat ya Bapak Ibu, CALK, bukan CLBK ya. Nanti suka ada yang bilang CLBK gitu. Ya Mas Rimba ya. Oke, lanjut. Din, kita kenalan dulu dengan laporan yang pertama. Namanya laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah berkas yang berisi. Ingat aja Bapak Ibu, kalau laba rugi isinya pastilah kalau tidak laba ya rugi. Ada juga Bu yang bilang rugi laba.
Saya nggak masalah mau laba rugi, mau rugi laba. Tapi kalau bilangnya rugi laba itu berarti orangnya pesimis. Mengutamakan rugi daripada laba. Gitu ya. Nah, tapi kalau laba rugi berarti mengutamakan laba. Nah, Bapak Ibu termasuk golongan yang mana ini? Mengutamakan rugi apa mengutamakan laba ya? Ya Pak Abdul Jalil ya. Yang mana nih Pak? Jadi boleh aja monggo ya, rugi laba rugi, tapi terlihat itu, oh ini penyusun laporan keuangannya optimis atau pesimis gitu. Kalau orang yang pesimis masih cenderungnya rugi laba gitu ya. Tapi kalau orang yang optimis dia bilangnya laba rugi. Nah, karena saya optimis, saya menyebutnya laba rugi. Tapi memang di standar laba rugi ya Bapak Ibu. Nah, laporan laba rugi adalah berkas yang berisi pemasukan dan pengeluaran. Itu aja. Jadi berapa uang masuk, berapa uang keluar. Berapa uang masuk, berapa uang keluar. Lebih banyak pemasukan jadi laba. Lebih sedikit, lebih banyak pemasukan daripada pengeluaran jadi laba. Tetapi kalau pemasukan lebih sedikit daripada pengeluaran, itulah yang disebut dengan rugi. Nah, jadi sesimpel itu Bapak Ibu akuntansi ya. Akuntansi itu nggak ribet loh. Siapa bilang akuntansi? Lihat nih dosennya aja cantik-cantik kayak Bu Linda ya. Mana ada yang susah akuntansi itu. Nah, kemudian ini tadi jika lebih banyak pemasukan disebut laba, jika lebih besar pengeluaran disebut merugi. Jadi gampang Bapak Ibu. Menentukan BUMDes itu laba atau rugi, catat aja pemasukan dan pengeluarannya. Tapi nanti detailnya akan dipandu oleh Mas Rimba ya, bagaimana mengidentifikasi pemasukan dan mengidentifikasi pengeluaran. Karena kadang-kadang pengeluaran gampang nyatetnya, giliran pendapatan, nah ini susah. Monggo Din. Ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Ini sesuai dengan Permendes nomor 3, contohnya itu ya. Jadi kalau nanti masalah nomor-nomor akun boleh nanti berdiskusi, dan besok juga ada, jangan lupa besok ada webinar lagi dari Bu Nurlinda tentang pengenalan akun-akun ini. Kenapa angkanya 4, kenapa angkanya 5, kenapa angkanya 6, kenapa 7, besok ada deh. Besok dijelasin sama Bu Nurlinda ya. Oke, baik, kita lihat di sini formatnya, lihat ada pendapatan. Pendapatan itu ada pendapatan usaha. Nah, kemudian harga pokok penjualan ini hanya untuk perusahaan-perusahaan yang dagang atau manufaktur ya. Kenapa? Karena dagang itu modalnya berapa? Nah, misalnya beli pupuk 50.000 per karung, dijual 75.000. Berarti harga pokok penjualannya 50. Nah, 25.000-nya itu menjadi keuntungan, tapi belum keuntungan bersih. Kenapa? Karena belum dikurangi biaya-biaya. Kemudian, nah di sini ada biaya-biaya. Sehingga nanti di situ ada biaya total, total biaya, total pendapatan menjadi total laba kotor. Nah, kemudian kita lihat di sini ada pendapatan di luar usaha dan biaya di luar usaha. Itu apa ya, Bu? Kalau pendapatan di luar usaha itu misalnya usahanya simpan pinjam, kemudian dapat pendapatan bunga dari bank. Nah, pendapatan bunga itu pendapatan bunga dari bank ya Bapak Ibu ya, bukan bunga pinjaman kepada masyarakat. Nah, pendapatan bunga dari bank itu kan bukan akibat kita menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat, sehingga bunga dari bank itu bisa dianggap pendapatan lain-lain gitu. Kalau biaya lain-lain Bu, ya kalau disimpan pinjam contohnya itu biaya administrasi bank. Itu biaya administrasi bank itu tidak terkait dengan usaha simpan pinjam gitu ya. Kalau misalnya di pupuk, misalnya usaha penjualan pupuk, pendapatan lain-lainnya apa? Karungnya, karung bekas pupuk atau kotak bekas pupuk bisa dijual. Nah, itu jadi pendapatan lain-lain Bapak Ibu. Itu bisa ya, misalnya ada sisa-sisa karung dari pupuk nih yang bisa dijual, itu bisa jadi pendapatan gitu ya. Jangan dijual sama orang pribadi ya, jadi pendapatan pribadi, padahal itu pendapatan lain-lain BUMDes. Oke, baik, nanti ini detailnya ada di aplikasi kita, jadi aplikasinya nggak jauh-jauh dari ini kok Bapak Ibu. Lanjut. Boleh Din, selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang berisi tentang data-data modal. Nah ini, di sini penting sekali untuk melihat apakah BUMDes berkembang atau tidak. Misalnya BUMDes modal awal dikasih 50.000. Kemudian dia bisa dapat laba, 50 juta. Modal awal 50 juta. Diputar dapat laba 5 juta. Nah, berarti modalnya 50 juta ditambah 5 juta. Berarti ini BUMDes berkembang gitu ya.
Tetapi kebalikannya, dikasih modal awal 50 juta, BUMDes merugi 5 juta. Berarti modal akhirnya 45 juta. Nah ini BUMDesnya mundur, nggak maju gitu. Ya, gampang lihat BUMDes maju atau mundur. Lihat aja di laporan perubahan modalnya. Gitu. Saya sering turun ya ke desa ya Mas Rimba, kita lihat tuh lah 200 juta modal awal, pas ditanya laporan perubahan modal kok tinggal 10 juta. Lah, gitu. Mundur toh. Nah ya, terus jadi biasanya dibuat dalam periode tertentu bisa 6 bulan atau 1 tahun. Nah di sini terlihat sekali apakah BUMDes berkembang atau tidak. Lanjut Din. Contohnya ini modal awal berapa, tambahan modal ada enggak gitu ya. Tambahan modal misalnya tambahan modal dari desa ya, kemudian laba yang ditahan. Kenapa laba yang ditahan? Karena dari laba itu kan ada yang dibagikan gitu ya. Kalau laba yang tidak dibagikan ini namanya laba ditahan. Berarti Bu laba setelah dibagi SHU iya gitu. Jadi laba yang dicadangkan kembali ke modal BUMDes. Lanjut lagi Din. Agak Mas Rimba saya agak ngebut ya karena udah mau mulai. Oke, terus neraca. Neraca dia berisi aktiva atau aset, kewajiban atau utang, dan modal. Nah inilah yang disebut dengan aktiva sama dengan pasiva. Aktiva apa yang kita punya. Pasiva uangnya dari mana? Misalnya Mas Rimba punya sepeda motor, berarti itu aktiva atau harta. Nah, sepeda motornya ini waktu dibeli, DP-nya, harga sepeda motornya itu 20 juta. DP-nya 10 juta. 10 jutanya lagi kredit. Lah, berarti aktivanya Mas Rimba itu 20 juta. Uangnya 10 juta modalnya sendiri, 10 juta ngutang alias gitu. Jadi seperti itu kita menggambarkan neraca ini. Apa yang kita punya, uangnya dari mana? Bu, kalau BUMDesnya nggak punya utang, bagus. Kalau nggak punya utang itu bagus ya. Nah, tapi nanti kalau sudah berkembang usaha ya mesti ngutang gitu ya. Nah, lanjut lagi contoh neraca seperti ini. Nggak kelihatan apa ya? Nah, kecil-kecil nih. Oke, Bapak Ibu nanti boleh dilihat. Ini ada di lampiran 2 atau lampiran 3 gitu dari Permendes. Nah, itu ada aset. Ada aset lancar. Apa itu Bu aset lancar? Aset yang umurnya di bawah 1 tahun. Contohnya ada kas, uang di tangan atau kas, uang di bank atau bank. Kemudian ada piutang. Piutang itu adalah ketika kita melakukan penjualan dan penjualan itu belum dibayar. Atau kita sudah memberikan jasa, tetapi jasa itu belum dibayar. Atau dalam usaha simpan pinjam, kita memberikan kredit, itu belum dibayar. Ya, kita menyalurkan kredit ke masyarakat, dan itu belum dibayar, namanya piutang. Kemudian ada persediaan. Persediaan ini kalau yang pupuk, tadi berarti persediaan pupuk, gitu ya. Kemudian pajak dibayar di muka. Kenapa Bu pajak dibayar muka? Karena kita pajak kan bayar dulu, nanti akhir tahun baru dihitung semua gitu. Kemudian biaya dibayar di muka ini contohnya sewa. Misalnya ya, kita nyewa ruko untuk kantor BUMDes itu 12 juta. Tapi kan dari Januari sampai Desember. Nah, kita bayarnya itu di Januari, belum dinikmati. Berarti kalau belum dinikmati di Januari itu kita mencatatnya sebagai biaya dibayar di muka gitu. Jadi tidak bisa langsung dibebankan di Januari. Karena kalau semuanya dibebankan di Januari, pasti saya yakin laba Bapak Ibu jadi kecil. Nah, kalau dibagi 12, 1 juta, berarti biaya sewa per bulan itu 1 juta. Gitu. Sehingga laporan keuangan Januari itu mencatat biaya 1 juta, Februari 1 juta. Sehingga tidak ada terjadi penumpukan biaya di awal. Gitu. Nah, kemudian ada aset tidak lancar. Di sini ada aset tetap. Aset tetap adalah aset-aset yang umurnya di atas 1 tahun. Seperti kendaraan, bangunan, peralatan kantor, seperti furniture ya.
Nah, di aset tetap ini ada akumulasi penyusutan. Simpelnya seperti ini. Ketika kita punya kendaraan, kita pakai, nilainya pasti menurun. Nah, penurunan nilai ini di dalam laporan keuangan dicatat sebagai akumulasi penyusutan. Dan juga kalau misalnya ada hal barang-barang lain ini seperti kitchen machinery ini, kalau punya freezer gitu ya, siapa tahu punya kulkas. Nah, kemudian di sisi sebelahnya ada kewajiban atau utang, ya. Utang ini boleh disesuaikan dengan BUMDes masing-masing, ada utang pajak, utang usaha, dan lain-lain, dan kemudian modal. Modal juga terdiri dari modal disetor, utang direksi. Apa ini Bu utang direksi? Lah kalau kasbon ya, direkturnya kasbon gitu ya. Nah, itu mengurangi. Dan juga saldo laba ditahan. Oke, Din, boleh lanjut lagi? Laporan arus kas berisi tentang arus keluar masuk uang dan mengetahui perputaran dari keuangan. Lanjut, contohnya langsung saja saya contohkan. Di sini ada arus kas operasional, ya, kemudian ada arus kas investasi dan arus kas pendanaan. Arus kas operasional itu ada dari mana? Arus kas masuk dari penjualan, kalau arus kas keluar potongan penjualan ya. Jadi ini bisa, tapi menurut saya Bapak Ibu fokus saja dulu di 3 laporan, yaitu laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Ya, arus kas ini nanti setelah 3 laporan itu selesai gitu. Ini supaya jangan kawan-kawan BUMDes langsung aduh susahnya nyusun laporan keuangan. Jadi kita step by step aja gitu ya, step by step gitu ya, fokus aja dulu di 3 laporan. Menurut saya kalau sudah 3 laporan itu selesai, ini arus kas juga selesai gitu. Tapi nanti kalau ini diperdalam, nambah-nambahin yang 3 lagi, nanti malah menambah berat beban, menambah berat beban, akhirnya malah nggak nyusun laporan keuangan. Ya, jadi kita berikan yang simple aja dulu. Oke, lanjut CALK atau catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka yang ada di dalam laporan keuangan. Sebetulnya ini tidak wajib, tapi hanya memberi kejelasan. Siapa tahu ada yang bertanya, kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Dijelaskan. Misalnya ada kejadian di beberapa BUMDes yang kemarin itu kenapa terjadi penurunan nilai aset gitu ya. Ternyata misalnya sumur bornya sudah tua gitu ya. Atau misalnya ada penghapusan piutang. Kenapa ini piutangnya dihapus? Iya, ternyata orangnya sudah meninggal gitu ya. Dia disalurkan kredit, belum bayar, tapi orangnya meninggal, jadi dihapuskan misalnya gitu. Tapi jangan semua dihapuskan ya Pak ya. Jangan semua dihapuskan, nanti piutangnya hilang semua. Ini contoh CALK. Oke. Nah, ini misalnya Toko Maju Jaya, penjualan ini merupakan rekap penjualan selama 1 Januari sampai 31 Desember misalnya. Misalnya nomor 2, pendapatan berasal dari bunga bank misalnya. Ini dijelaskan sejelas-jelasnya. Nanti ada contohnya di aplikasi kita. Don't worry. Oke, lanjutin. Nah, ternyata kalau di Sumut, saya sudah turun langsung ke lapangan. Itu masalah penyusunan laporan keuangan BUMDes di Sumut itu pertama tidak tepat waktu. Tidak andal itu yang ngerjakan gitu ya masih suka salah-salah angkanya gitu ya, reliable itu juga masih sering salah angka, tidak bisa jadi nanti misalnya bisa dia buat bulan yang sama hasilnya beda-beda gitu ya, itu ya. Kemudian penguasaan teknologi juga rendah, pemahaman tahun 2000 dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang Bapak Ibu diperiksa oleh pemeriksa, ditanya apa dasar Bapak Ibu menyusun laporan keuangan ini? Jawab dengan tegas Permendes nomor 3 tahun 2021 yang itu sebenarnya diadaptasi dari standar akuntansi ETAP atau entitas tanpa akuntabilitas publik. Mengapa aplikasi penting? Aplikasi itu penting, ini berdasarkan hasil penelitian. Jadi kalau kita belum punya SDM yang baik gitu ya, kalau kita belum punya SDM yang baik, kita itu bisa mengandalkan teknologi.
Misalnya saya nggak pandai buat roti, saya nggak pandai ngulenin ya toh. Jadi gampang, saya nggak perlu belajar ngadon roti. Cukup serahkan pada mixer. Nah, Bapak Ibu juga dengan teknologi, dengan aplikasi, walaupun tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, insya Allah bisa menyusun laporan keuangan. Contohnya Mas Rimba. Mas Rimba itu sarjana kehutanan loh Bapak Ibu. Sarjana kehutanan bisa nyusun laporan keuangan, luar biasa. Kenapa? Karena aplikasi. Itu. Aplikasi yang menolong. Oke, lanjut boleh Din. Teknologi membantu dalam menyelesaikan tugas ya, sehingga laporan keuangan lebih cepat dan juga terkontrol ya, dan juga menghindari kesalahan mengetik ya, kesalahan. Jadi kalau di aplikasi ini Bapak Ibu tidak balance atau salah memasukkan angka, nanti keluar kata-kata di bawah tidak balance, nggak mau dia nggak mau, langsung tidak balance gitu ya. Nanti Mas Rimba yang akan jelaskan secara detail. Baik. Nah, apakah aplikasi sulit Bapak Ibu? Ini beberapa kawan-kawan yang saya tanya. Dini, boleh dilanjut, Say? Ini beberapa teman-teman yang saya tanya, apakah aplikasi itu sulit? Ada yang bilang saya belum pernah belajar, Bu. Ada yang bilang sudah pernah belajar tapi lupa. Terus ada yang belum tahu bahwa menyusun laporan keuangan bisa dibantu aplikasi. Tapi ada juga yang keempat ini, udahlah Bu, menyerah, kami menyusun laporan keuangan secara manual saja. Nah, Bapak Ibu yang mana nih? Masuk yang mana ini? Masuk yang mana ini? Nah, ya, mudah-mudahan bukan yang keempat ya, nggak mau pakai aplikasi. Ibu belajar bersama, tidak ada yang sulit selama kita mau belajar. Manfaat mengarahkan Bapak Ibu untuk harus aplikasi ini. Aplikasi apapun sama fungsinya, yaitu membuat laporan keuangan selesai dengan cepat dan pengurus BUMDes juga mengetahui kinerjanya. Alhamdulillah, aplikasi yang dikembangkan ini sudah dipakai oleh 3.500 BUMDes dan kami melakukan sudah gelombang ke-13 hari ini melalui kursus online. Jadi jarak dan waktu tidak ada kendala Bapak Ibu ya, insya Allah. Dan selanjutnya saya mengucapkan ya banyak terima kasih. Terima kasih Indonesia yang sudah memberikan peluang bagi BUMDes untuk berkembang. Mudah-mudahan BUMDesnya maju ya, desanya makmur gitu ya, dan pengurus BUMDesnya juga menjadi pelopor-pelopor kemajuan di Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan.